Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua, here we go. Salah satu tugas utama dari manajemen Manchester United untuk bursa transfer Januari ini sudah selesai. Salah satu yaitu adalah Jadon Sancho, pemain yang kurang lebih dari bulan September bahkan sudah tidak lagi berada bersama dengan tim utama Manchester United karena ada konflik dengan Erik ten Hag, pemain yang sebenarnya musim lalu di periode yang hampir sama dengan musim sebelumnya, artinya akhir tahun, disupport, dibantu oleh Erik ten Hag, diberikan masa istirahat, bahkan dialihkan ke Belanda berlatih fisik, membangkitkan lagi situasi psikisnya, sehingga di paruh kedua musim lalu dia sudah mulai bisa berperforma, bisa bermain sepak bola dengan senyuman, bahkan bisa mencetak gol. Tapi hubungan antara Jadon Sancho dan juga Erik ten Hag yang ketika pre-season sudah mulai ada kabar apakah Jadon Sancho akan masuk skema. Erik ten Hag mencoba sang pemain di posisi yang berbeda. Tujuannya adalah memberi kesempatan paling tidak supaya Jadon Sancho ini tetap berada di tim utama Manchester United. Namun puncaknya ketika setelah pertandingan menghadapi Arsenal pada saat itu Manchester United kalah, Jadon Sancho bahkan tidak ada bangku cadangan, dan ketika ditanyakan oleh wartawan, Erik ten Hag mengatakan memang standar Jadon Sancho tidak menemui standar yang untuk klub sebesar Manchester United bisa terima. Ada berita simpang siur tentu saja, setelahnya akan seperti apa. Gua sendiri memperkirakan ini akan menjadi tugas yang sulit bagi manajemen Manchester United, karena Jadon Sancho tidak mungkin akan terus berada di Manchester United sampai dengan akhir musim karena Manchester United praktis hanya akan membayar gaji dari pemain yang sangat tinggi. Gaji dari Jadon Sancho ini termasuk di antara 10 penerima gaji tertinggi di Manchester United, tapi tidak pernah bermain, bahkan berlatih pun juga tidak bersama dengan tim utama Dan untuk mencari tim yang mau menanggung gaji yang tinggi ini tentu saja merupakan tantangan yang sulit juga. Apalagi kalau ada tim yang mau mentransfer Jadon Sancho yang didatangkan dengan harga yang cukup tinggi, harga yang cukup besar, sekitar 80-an juta dari Borussia Dortmund. Dan uniknya, here we go, Jadon Sancho ini juga kembali ke Borussia Dortmund dengan status pinjaman. Manchester United menolak segala kemungkinan opsi beli. Kenapa? Karena memang Manchester United baru akan menentukan masa depan dari Jadon Sancho di bulan Juni nanti. Kenapa demikian? Menurut gue secara ringan amatiran ada dua alasan. Nomor satu, bagaimana valuasi dari Jadon Sancho saat ini sedang turun. Kalau Jadon Sancho dilepas saat ini, maka Manchester United besar kemungkinan akan meraih kerugian yang dalam. Dan Manchester United berusaha untuk mengurangi efek kerugian dari harga jual Jadon Sancho, sehingga diharapkan di Borussia Dortmund Jadon Sancho bisa berkembang permainannya, bisa memberikan banyak kontribusi secara langsung, di mana sekali lagi ini bukan tim baru bagi seorang Jadon Sancho, dan ini akan membawa naiknya valuasi dari Jadon Sancho yang mungkin saja di bulan Juli nanti di bursa musim panas akan dijual dengan harga yang lebih bagus. Atau kemungkinan nomor 2, kalau seandainya ada pergantian manajer di Manchester United, bisa membuka peluang nih bagi manajer baru Manchester United untuk mungkin lebih cocok dengan Jadon Sancho, sehingga Jadon Sancho bisa dimaksimalkan. Itu merupakan dua kemungkinan yang bisa saja terjadi kenapa Manchester United mengambil opsi hanya meminjamkan saja, dan yang dipilih juga Borussia Dortmund. Gua pikir ini pilihan yang tepat karena Borussia Dortmund merupakan tim sebelumnya dari Jadon Sancho. Mungkin juga bisa tahu lah bagaimana cara mentreatment Jadon Sancho, dan di mana ternyata pelatih dari Borussia Dortmund saat ini, kalau gua nggak salah dengar, merupakan pelatih yang juga pernah menangani Jadon Sancho. Gua kalau salah tolong dikoreksi Sobat Football United, karena gua baca di salah satu artikel dari Athletic, kenapa kok Borussia Dortmund yang di akhir tahun kemarin ini menuju akhir tahun sempat ada kemungkinan
untuk mengambil Jadon Sancho tapi menolak, dan sekarang mereka akhirnya mengambil lagi. Salah satu faktor adalah penurunan dari performa Borussia Dortmund, sehingga mereka ada pergantian pelatih kan kabarnya, dan pelatih yang setelahnya ini memang pernah bekerja sama dengan beberapa pemain sebelumnya di Borussia Dortmund dan ingin memaksimalkan dengan cara ya kalau mungkin kan dipanggil lagi tuh pemain-pemain yang pernah memperkuat Borussia Dortmund. Salah satunya adalah Jadon Sancho. Gaji dari Jadon Sancho yang tadi gue katakan tinggi itu akan dibagi dengan Borussia Dortmund. Nah ini menarik ya, ternyata memang ada hal yang dipersiapkan. Jadi Manchester United tidak, atau manajemennya tidak asal-asalan saja. Berarti ya ini sudah diperhitungkan dan diusahakan dan berhasil sejauh ini. Jadi Jadon Sancho lepas juga ke Borussia Dortmund dengan harapan itu tadi ada 2 kemungkinan di bulan Juni nanti. Kita akan lihat opsi mana kira-kira yang akan diambil oleh Manchester United, dan ini tentu saja akan berkaitan juga dengan kondisi skuad Manchester United. Dan pemain kedua yaitu adalah Anthony Martial yang ingin gue update di sini juga, di mana dari Sky mengabarkan kalau Anthony Martial tidak tertarik untuk meninggalkan Manchester United di musim panas ini. Ada beberapa tawaran dari beberapa tempat ya, dari Saudi Arabia, dari Turki, tapi ternyata Anthony Martial menolak itu semua, dan kabarnya dia ingin tetap berada di Manchester United sampai dengan kontraknya habis di musim panas nanti. Di mana Manchester United sudah membuat keputusan kalau mereka tidak akan memperpanjang kontrak dari Anthony Martial. Nah, ini menarik ya. Ini menarik karena oke, di satu sisi mungkin ada beberapa teori atau pendapat ya Anthony Martial ingin supaya tetap mendapatkan gaji yang tinggi di Manchester United. Bisa ya, bisa tidak, karena ketika dilepas dengan status pinjaman, contohnya ya bisa jadi dia juga akan menerima angka gaji yang sama atau paling tidak hampir sama lah, katakan ya, demikian ya. Lalu nomor 2 yang bikin gue heran adalah ya Anthony Martial butuh menit bermain supaya tetap bisa masuk ke skuad Les Bleus Prancis kan, artinya bukan tetap masuk, punya kemungkinan masuk kembali. Sementara di Manchester United ini kan dia sampai dengan sejauh ini bukan jadi pilihan utama gitu. Ada seorang Rasmus Højlund. Nomor 3 sudah jelas dia tidak akan diperpanjang kontraknya di Manchester United. Jadi ada semacam kayak spekulasi menurut gue. Ini sangat menarik ya. Dan muaranya menurut gue, yang salah satu muara terbesarnya adalah ini point of no return bagi Anthony Martial. Ini poin di mana ini poin di mana Anthony Martial tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa kembali Tidak bisa dia tidak bisa mengambil opsi-opsi lagi kan untuk pindah, untuk mencari menit bermain yang tinggi. Yang sekarang yang dia bisa lakukan menurut gue adalah bermain habis-habisan di Manchester United. Sekalipun nanti kontraknya tidak diperpanjang. Gua nggak tahu nih, ini sangat aneh sekali by the way. Karena dia sudah pasti kontraknya tidak diperpanjang, tapi dia masih tetap berada di Manchester United sampai dengan akhir nanti. Ini benar-benar kayak, gue sempat berpikir begini, apa jangan-jangan dia ingin membuktikan gitu loh, sehingga dengan penampilannya yang mungkin akan membaik ya, atau bahkan nanti akan super positif katakanlah demikian, maka akan ada perubahan dari manajemen Manchester United di akhir musim. Iya, tapi kan tetap ada resiko. Resikonya ya dia tidak mendapatkan menit bermain yang banyak kalau memang penampilan dia di Carrington tidak bagus ya kan. Lalu belum lagi situasi fisiknya pun juga tidak bagus. Dan bisa jadi ketika nanti Manchester United di bulan Januari ini juga mendatangkan striker yang baru, maka kemungkinan menit bermain dari Anthony Martial akan jauh lebih sedikit lagi. Dan ini kan juga dihadapkan dengan fakta Manchester United hanya sekarang berkompetisi di 2 hal kan, Premier League dan juga FA Cup, sudah itu saja gitu. Jadi menurut gua ini keputusan yang dalam tanda kutip sangat berani yang diambil oleh Anthony Martial. Gua tahu banyak fans Manchester United pasti ya kesel ya, artinya kayak ya berharap dia sebenarnya cabut dan bla 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 ya kan. Cuman menurut gua oke, pengharapannya seperti itu tapi kenyataannya seperti, dan gue ingin dalam tanda kutip menganalisa gitu. Kenapa kira-kira Anthony Martial kok berani dia mengambil keputusan seperti ini gitu. Ada satu hal lagi yang mungkin gue
analisa ya, katakanlah secara ringan amatiran tentu saja. Apakah dia tidak ingin mengulang kesalahan musim lalu bukan musim lalu, 2 musim lalu ya, di mana dia kan dipinjamkan ke Sevilla tuh. Dan ternyata peminjamannya tidak berhasil. Dia gagal berperforma bagus, gol juga nggak tahu, bahkan tidak mencetak gol atau bahkan sedikit sekali. Intinya gagal lah peminjaman di Sevilla itu, dan peminjaman yang tadinya ada opsi beli juga akhirnya tidak jadi ya kan. Apakah dia juga tidak mau seperti itu sehingga dia berpikir ya sudahlah, mendingan stay saja di Manchester United, baru nanti sibuk mencari klub baru di musim panas. Mungkin sang agen juga sudah mempertimbangkan ya resiko-resiko yang akan terjadi. Di sisi lain mereka juga mungkin percaya diri bahwasannya Anthony Martial tetap akan mendapatkan klub di musim panas nanti. Namun demikian gue tetap atau berharap ya, apapun situasi dengan Anthony Martial ini, mau dia tetap di Manchester United atau tidak, Manchester United tetap akan mendatangkan striker baru di bulan Januari. Gue tahu kemungkinan besar akan dalam bentuk pinjaman, karena jelas Anthony Martial tidak bisa diandalkan. Rasmus Højlund butuh partner untuk berbagi beban ya di lini depan Manchester United. Gue menilai Rasmus Højlund masih ada problem di percaya diri dan juga diadaptasi, dan bisa dilihat kemampuan di atas lapangan juga. Pertandingan terakhir menghadapi Wigan dia gagal mencetak gol ya, sekalipun ada beberapa peluang, tapi Indian tetap saja belum ada gol lagi dari Rasmus Højlund. Dan menurut gue ini bisa jadi atau berpotensi menjadi problem yang besar bagi Manchester United ya, karena Manchester United butuh poin itu diraih dengan kemenangan itu diraih dengan mencetak gol. Kurang lebih demikian. Itu tadi ngobrol ringan mengenai situasi dari Jadon Sancho dan juga Anthony Martial, di mana ya Jadon Sancho caps ya ke Borussia Dortmund dengan status pinjaman, nanti akan kembali bulan Juni, sementara Anthony Martial baru akan caps nanti di bulan Juni. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat atau analisa lain bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.